Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang lansia tewas dalam kebakaran rumah di perumahan Chandra Asri, Sukawati Gianyar. Seorang WNA ditangkap polisi karena menganiaya karyawan villa. Menjelang tahun baru Imlek, wisatawan Tiongkok meningkat. Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan menangkap Wina dan Bayu bersama 4 pengedar sabu lainnya di sejumlah lokasi di Tabanan. Kamis 25 Januari, mereka digelandang ke halaman Mapores Tabanan dengan sejumlah barang bukti sabu. Pasangan sejoli Wina dan Bayu serta Ajik Angga ditangkap Senin 15 Januari di kawasan perumahan Tabanan dengan barang bukti 2 plastik klip berisi sabu. Wina dan Bayu mengaku selain menjual, mereka juga kerap mengkonsumsi sabu. Dengan jumlah 12,84 gram netto untuk pengembangan ke atas barang bukti atau distributor utamanya ya. Tapi berdasarkan pengalaman pengungkapan kasus yang kita kembangkan itu berasal dari luar Bali di Jawa. Para tersangka mengaku membeli sabu dari bandar di daerah Jawa yang dikirim melalui jalur darat. Dari penangkapan ke-6 tersangka narkoba ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 12 gram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, jumlah wisatawan Tiongkok yang berlibur ke Bali terus meningkat. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat ini sudah menerima tambahan layanan penerbangan internasional langsung antara Shanghai dan Bali. Bahkan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan Tiongkok, sejumlah maskapai asal Tiongkok berencana menambah kapasitas tempat duduk. Rute penerbangan Shanghai-Bali dibuka setiap hari dan satu kali penerbangan membawa 164 penumpang. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki pangsa pasar pariwisata di tanah air khususnya Bali. Wisatawan asal Tiongkok selalu masuk dalam 4 peringkat teratas kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Sejak Desember tercatat sekitar 28.000 wisman Tiongkok yang berlibur ke Bali, atau sekitar 5,4% dari jumlah keseluruhan wisman ke Bali. Tahun 2024, pemerintah menaikkan target kunjungan wisman asal Tiongkok antara 1 hingga 1,5 juta kunjungan. Bisa terus kita dorong untuk peningkatan konektivitas ke Indonesia, karena konektivitas kita sekarang baru recover sekitar 80% dari sebelum pandemi. Target kita 14,3 juta. Sementara penerbangan itu masih belum recover penuh. Kalau recover penuh mudah-mudahan bisa kita tercapai. Sebetulnya tidak ada kendala yang luar biasa ya, tapi sama seperti semua negara lain yang sama seperti kita sendiri juga yang baru pulih dari pariwisata, mereka ada pemerintahnya menggalakkan untuk domestic tourism dulu. Jadi memulihkan pariwisata dalam negerinya. Jadi kalau di kita, kami di kementerian kita semua ada gerakan di Indonesia saja. Nah, di Cina ada semacam gerakan seperti itu. Jadi ada usaha untuk memulihkan pariwisata domestik dulu di Cina. Jadi pergerakan wisatawan Nusantara, wisatawan domestik mereka besar. Tapi yang keluar negeri, yang mereka klaim 40 juta outbound keluar negeri, tapi belum semua. Selain ke Bali, Kemenparekraf akan berupaya mempromosikan destinasi lain ke wisman asal Tiongkok seperti Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba, dan Likupang. Sementara banyak penerbangan langsung rute Tiongkok Indonesia maupun sebaliknya diyakini menggairahkan pariwisata Indonesia pasca pandemi COVID-19.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Berkunjung ke Wanabumi di Tabanan, serasa berada di Ubud. Suasana asri, rimbun dan sejuk. Objek wisata ini memang ingin menghadirkan Ubud di sekitar kota Tabanan, karena nama besar Ubud sudah tidak asing lagi, baik bagi wisatawan asing maupun lokal. Wanabumi dibangun sejumlah anak muda di Desa Rianggede, Kabupaten Tabanan. Di sini pengunjung bisa merasakan suasana tenang dan nyaman, mirip suasana di Ubud, sambil menikmati berbagai jenis makanan dan minuman. Keren banget, bagus. Terus kayak kalau buat aku sendiri sih bagus banget ya, soalnya deket dari rumah, jadi nggak usah jauh-jauh lagi. Terus pemandangannya juga view-nya natural banget, alami banget. Itu aja. Udah sering sini atau baru pertama kali? Waktu ini yang kedua sih. Wanabumi baru beroperasi sekitar Juli lalu. Sebagian besar pengunjung adalah wisatawan lokal yang datang dari sekitar kota Tabanan. Mereka tidak ingin jauh-jauh ke Ubud untuk merasakan suasana nyaman. Untuk mengembangkan konsep wisata yang memang dari kementerian pun memang lagi menggalakkan program desa wisata, sehingga kami juga ingin berperan dan ikut dalam meramaikan dunia pariwisata khususnya di Bali ini, yang mana di sini saat ini kita masih untuk menyasar wisatawan-wisatawan lokal dan sekitarnya untuk memperkenalkan lebih banyak dan mengajak ke alam, terutama untuk bisa melihat dan menikmati alam dan juga melestarikan alam ke depannya. Kita memberikan nama Wanabumi ini dengan harapan untuk bisa mengembangkan desa kami yang berbasis alam. Pengelola wisata ini berencana masih akan mengembangkan Wanabumi agar bisa menjadi objek wisata yang menarik bagi wisatawan asing. Saat ini banyak wisata baru bermunculan di Bali semenjak pariwisata kembali bergeliat setelah terhenti akibat pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.